Seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk mendukung persiapan para guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan pelayanan pendidikan khususnya saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas akan menyediakan berbagai materi dan pengalaman menarik dari berbagai kalangan. Mulai dari praktik baik pembelajaran tatap muka terbatas, penerapan protokol kesehatan di sekolah, tips pembelajaran di masa pandemi, pemanfaatan teknologi, dan berbagai inovasi pembelajaran. Seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas akan diselenggarakan mulai dari 31 Mei sampai 2 Juli 2021 yang dapat Anda saksikan dalam bentuk webinar dan podcast. Dan saksikan webinar dan podcast Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di YouTube, Zoom, portal Ayo Guru Berbagi. Ayo ikuti seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. Mari berikan pembelajaran terbaik kepada anak-anak Indonesia. Kok dongengnya ini biasa aja, ya udah nanti mendongengnya juga bisa jadi seperti itu. Tapi harus diperhatikan apa sih dari dari kebiasaan kita berkomunikasi itu pasti ada hal yang membuat kita diperhatikan, ada hal yang menyenangkan, ekspresi atau sesederhananya ekspresi kita itu pasti akan bisa diterima orang. Nah, tinggal diinget-inget itu aja gitu, sederhananya ya. Ceritanya begini. Kemanapun aku pergi, aku akan menjaga diri sendiri. Ketika mau keluar dari rumah, aku ingat untuk selalu pakai masker ini. Dan pada dasarnya setiap orang itu pasti bisa bercerita. Nah, di masa sekarang ini akan lebih sangat berguna ketika kita mau menyampaikan satu perilaku baik, satu kebiasaan baik kepada anak, dengan mempergunakan metode bercerita, dan mungkin yang bisa dipakai adalah social story gitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, juga salam sehat buat kita semua. Selamat datang di Taman Kita, saluran siniar atau podcast P4TK, TK dan PB Bandung. Saatnya kita duduk santai dan ngobrol bareng dengan narasumber kita, tentunya di mana lagi kalau bukan di Taman Kita. Nah, di episode perdana kita kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa hebat ya, sahabat luar biasa. Akan saya coba kenalkan, siapa sih narasumber kita yang di sebelah saya ini? Ada Kak Aryo ya. Kak Aryo. Iya, apa kabar nih Kak Aryo? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Pak Adi? Selamat datang di Bandung. Nuhun, terima kasih. Ya, Kak Aryo ini pendiri dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia ya. Ayo Dongeng Indonesia, benar. Iya, dan untuk itu karena Kak Aryo ada pendiri dari Ayo Dongeng Indonesia, sudah pasti kita akan membahas tentang mendongeng ya Kak Aryo ya. Boleh. Siap. Nah, bagi sahabat luar biasa atau juga bagi guru yang sedang mendengarkan atau menyaksikan siaran kami, nah, perhatikan dan juga simak baik-baik karena kita akan mengupas bagaimana nih Kak Aryo menceritakan bagaimana caranya mendongeng. Nah, dalam episode perdana ini Kak Aryo akan membahas tentang mendongeng social story ya Kak Aryo ya. Social story. Nah, social story. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang social story, cara mendongeng ini, mungkin sahabat luar biasa banyak yang belum paham nih ya mendongeng. Kak Aryo kenapa sih milih media mendongeng nih sebagai bahan yang ditekuninya nih Kak Aryo? Nah, kenapa ya? Karena dulu aku sangat dekat dengan dunia literasi dari zaman kuliah. Dan salah satu hal yang mengusik adalah ketika
ada banyak buku-buku bagus, tapi tidak banyak anak-anak dan keluarga di Indonesia yang tahu tentang buku-buku itu. Gitu. Jadi akses terhadap bahan-bahan pustaka itu, terus informasi tentang buku-buku itu juga kurang banget pada waktu itu. Gitu. Jadi dan kemudian yang kedua itu terusik dengan ada banyaknya dari dulu kayaknya ya, ada banyaknya kayak entah survei atau apalah yang menyatakan bahwa wah minat baca anak-anak di Indonesia itu rendah. Gitu. Nah itu sangat mengganggu sebenarnya kalau misalnya lebih jelas lagi dipahami bukan minat baca tapi lebih ke akses baca gitu, akses terhadap bahan bacaan itu gitu. Karena kalau pengalaman aku bawa buku ke daerah mana gitu, bahkan di pelosok kota gitu, itu anak-anak tuh wah apa ini, wah buku apa, wah cerita ini, wah ini, lihat gambarnya aja seru, begitu baca ceritanya itu lebih seru lagi gitu. Jadi sebenarnya minat bacanya itu terbatas kan aksesnya itu ya. Bener ya? Mereka nggak ada masalah minat bacanya, tapi terbatas karena akses. Jadi akhirnya banyak berkegiatan di kampanye tentang literasi itu, minat baca. Nah kemudian berkenalanlah dengan dongeng dan kemudian melihat wah ternyata dongeng itu bisa untuk memperkenalkan itu, bisa untuk meningkatkan minat baca, bisa untuk mendekatkan anak dengan kegemaran itu. Jadi akhirnya lah mulai menekuni tentang mendongeng itu dengan beragam cara, beragam gaya, beragam cerita gitu. Kemudian ya udahlah. Udah istilahnya cinta pada pandangan pertama ya. Nih, boleh tahu gak nih Kak Aryo? Dongeng pertama yang bikin Kak Aryo tertarik nih, dongeng apa tuh? Timun Mas kah? Atau Bawang Merah Bawang Putih? Waduh, apa ya? Dongeng pertama aku juga udah lupa sih. Ya? Karena ternyata pas udah besar ya, udah lama giat di dongeng, kemudian baru menyadari keluarga aku itu ternyata adalah keluarga pencerita juga. Oh, gitu. Memang sudah bakat ya, sahabat luar biasa. Udah kebiasaan gitu. Jadi dari keluarga kecil lingkup inti ya, bapak sama mama itu mereka senang cerita. Ceritanya itu antara cerita keluarga, antara cerita tentang mereka sendiri, cerita tentang kita, atau cerita tentang zaman dulu waktu kecil tuh ada begini, ada begini gitu. Kemudian keluarga besar tuh ada cerita-cerita rakyat, cerita ini segala macam. Wah itu seru lah gitu. Nah kalau dibilang dongeng, tapi mungkin pendongeng pertama yang disuka itu akhirnya jatuh ke orang tua. Gitu. Orang tua karena, sendiri ya? Iyalah orang tua sendiri. Enggak, orang tua bertiga, karena saya bertiga dalam satu keluarga. Berarti Kak Aryo ini dulu waktu kecilnya sering didongengkan ya dengan... Sering ya? Tapi bukan dalam ini ya, dalam pemahaman yang sekarang kan dongeng itu kayak hanya dongeng sebelum tidur gitu. Tapi kalau dulu itu ternyata tapi kalau dulu tuh enggak gitu. Dongeng ketika menjelang malam dulu. Jadi mungkin mengisi waktu sore-sore ya. Benar. Dulu kan belum ada listrik ya. Iya dulu. Listrik belum kemana-mana gitu. Jadi kalau di rumah itu pakai lampu templok ya. Kalau di Jogja itu lampu sentir lah ini istilahnya, pakai minyak tanah gitu kan. Nah itu biasanya kalau udah mulai sore-sore ini kan biasanya kita disuruh pulang mandi jam 4 jam 5 gitu. Nah menjelang maghrib ini segala macam biasanya kita di teras ngumpul-ngumpul, ada tetangga lewat ngobrol. Nah kalau nggak ada tetangga lewat kita ngobrol. Nah itu biasanya bapak sama mama cerita untuk gitu. Bercerita itu. Bener. Biasanya kalau udah maghrib ayo masuk gitu kan, masuk ibadah ini segala macam, baru lampu mulai dinyalain, barulah kita berani berada di dalam rumah. Kalau enggak sebelum lampu itu nyala ya di luar lah tetap gitu. Oke, Kak Aryo, itu kan waktu dulu nih ya. Benar. Ketika zaman sekarang nih, ketika kondisi anak-anak serba digital ya, dikit-dikit YouTube, dikit-dikit anime ya. Ini bagaimana menurut pandangan Kak Aryo, dongeng apakah masih relate nih dibawa ke zaman sekarang dengan anak-anak zaman now yang mungkin lebih kenal dengan Son Goku, Naruto gitu ya. Nah itu bagaimana menurut pandangan Kak Aryo sendiri? Sebenarnya itu masih relate. Masih relate ya Kak Aryo. Pertama, orang tua harus paham bahwa itu adalah perkembangan teknologi kan. Jadi gadget dan apa yang ada di dalam gadget itu kan dia perkembangan. Kalau misalnya dulu secara lisan, dituturkan lisan, kemudian dicetak jadi lewat buku, kemudian ada TV, ada radio. Nah sekarang udah ada gadget nih yang semuanya ada di dalam situ. Jadi anak-anak kalau mengakses cerita atau cerita apapun yang dia suka itu kan sekarang medianya udah beragam. Ada yang bentuk game, permainan, digamifikasi ceritanya. Ada yang
memang bentuk cerita tapi dituturkan, mereka bisa dengar podcast, bisa lihat YouTube, ada yang bentuknya udah dipindah ke film animasi atau apa kan gitu. Nah sekarang yang harus dipahami adalah kegemaran mereka mengakses gadget untuk mendapatkan cerita-cerita yang beragam itu sebenarnya bukan salah anak-anaknya. Kecenderungan mereka yang misalnya wah berlebihan banget nih aksesnya, screen time-nya banyak, itu bukan salah anak-anaknya, itu salah orang tuanya. Karena orang tuanya yang menyediakan gadgetnya, yang ngisi kuotanya, ngisi pulsanya, orang tuanya yang membiarkan anaknya berlama-lama gitu screen time-nya. Gitu. Jadi kalau mau disalahin, salahinlah diri sendiri orang tua, para orang tua ya, tolong ya diingat ya. Gitu. Nah, gimana cara menyikapinya? Pertama, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Itu pasti akan ada gadget-gadget dan segala macam media yang ada di dalam situ. Gitu. Jadi yang harus disikapi adalah kita harus bijak untuk bisa pertama membatasi screen time-nya, menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan anak, karena anak-anak kan pasti ingin juga main game atau nonton. Kemudian anak-anak juga butuh kan, misalnya sekarang udah sekolah jarak jauh itu ada, terus anak butuh berkomunikasi dengan yang jauh-jauh, jadi ada kebutuhan itu. Nah itu disesuaikan, tapi harus dilihat anaknya sekarang usianya berapa. Coba didahulukan yang penting-penting dulu tuh yang apa buat anak, kemudian screen time-nya kalau sehari udah berapa jam itu udah berlebihan, berarti harus diimbangi. Nah, pengimbangan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak dengan layar. Jadi misalnya mereka bermain, ada interaksi sama orang tua, kegiatan bareng sama orang tua. Misalnya bapaknya seneng ngotak-ngatik mobil, ya diajaklah anaknya apalah mengenalkan ya Kak Aryo ya. Bersih-bersih mobil, kenalan sama ini ibunya suka masak, diajak terlibat, anaknya dikasih permainan yang bisa kreatif. Justru di masa pandemi ini jadi bukan screen time, waktunya malah lebih banyak ya dengan keluarga nih Kak Aryo ya. Harusnya. Tapi kan seperti Kak Aryo tadi bilang, mungkin ibunya Kak Aryo atau keluarganya Kak Aryo jago nih bercerita nih. Nah, bagaimana kalau dengan ibu-ibu zaman sekarang nih? Terkadang kan ingin gampangnya kasih gadget selesai. Nah, Kak Aryo bisa nggak nih ngasih bagaimana keterampilan apa sih yang harus dimiliki mungkin untuk guru ya, terutama nih ya guru dan juga orang tua yang saya juga pengen loh mendongeng ke anak-anaknya nih. Nah itu minimal keterampilan apa sih harus dimiliki? Kalau sebenarnya mendongeng itu keterampilan paling mudah adalah komunikasi ya. Komunikasi ya. Semudah setiap orang itu pasti bisa bercerita, setiap orang itu pasti bisa mendongeng. Nah, kalau mau mendongeng tinggal dilihat aja nomor satu sebenarnya ya. Paling tinggi banget itu adalah tujuan. Tentukan dulu nih, cari tahu dulu nih tujuannya mau mendongeng tuh ngapain. Kita mau dapat apa sih gitu ya? Mau cari apa, mau ngasih apa ke anak lewat dongeng. Kenapa pakai mendongeng? Jadi itu harus dipahami dulu kan. Kalau nggak yakin sama dongeng, kalau kita paksa juga pasti nggak akan kelaku gitu, nggak akan dipraktekkan gitu, nggak akan kejadian gitu. Jadi harus diyakinin dulu manfaat dongeng itu apa sih? Aku ngelakuin ini buat apa gitu. Nah. Kalau udah tahu, oke, aku akan mendongeng karena aku mau ngasih ini ke anak, mau mempersiapkan ini atau mau menyampaikan ini. Nah, yang kedua, mendongeng itu adalah sesederhana berkomunikasi. Kita kan seneng ngobrol ya. Guru itu kan ngajarnya pakai menyampaikan sesuatu dengan teknik komunikasi yang dia bisa kan. Nah, ingat aja itu. Gitu. Jadi kita bisa, kalau kita dibilang bawel banget sih jadi guru, ya udah berarti dongengnya nanti akan seperti itu. Nggak usah niru-niru yang lain, nggak usah terlalu formal. Kok dongengnya ini biasa aja, ya udah nanti mendongengnya juga bisa jadi seperti itu. Tapi harus diperhatikan apa sih dari kebiasaan kita berkomunikasi itu pasti ada hal yang membuat kita diperhatikan. Ada hal yang menyenangkan, ekspresi atau sesederhananya ekspresi kita itu pasti akan bisa diterima orang. Nah, tinggal diinget-inget itu aja, gitu. Sederhananya ya. Oke, itu tadi ya, sahabat luar biasa nih. Kalau ingin mendongeng harus memperhatikan hal tadi. Nah, nanti kita akan membahas tentang bagaimana social story dalam mendongeng. Nah, teknik social story ini akan kita bahas lagi lebih tuntas dengan tetap bersama Kak Aryo di sini. Siap. Jangan kemana-mana ya, sahabat luar biasa. Panduan pembelajaran tatap muka semester genap tahun ajaran 2020-2021. Apa saja protokol yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai surat keputusan bersama 4 menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19.
Protokol penyelenggaraan pembelajaran tatap muka meliputi 4 tahap. Tahap prakondisi pembelajaran, tahap pra-pembelajaran, tahap pembelajaran, dan tahap pasca pembelajaran. Apa saja yang perlu dilakukan oleh sekolah pada tahap prakondisi pembelajaran? Melakukan sosialisasi kepada peserta didik, orang tua, komite sekolah, dan berbagai pihak terkait. Ruangan wajib dibersihkan dan disemprot dengan desinfektan secara berkala. Atur meja dan kursi dengan jarak 1,5 meter. Pastikan ruangan memiliki ventilasi dan aliran udara. Siapkan fasilitas cuci tangan, termogan, dan hand sanitizer di setiap kelas. Berikan simbol jaga jarak aman di setiap kelas. Siapkan ruang UKS yang dilengkapi dengan alat pelindung diri. Dan siapkan ruang isolasi sementara. Simulasi implementasi protokol bisa dilakukan dengan narasi dalam bentuk spanduk, banner, atau media cetak. Apa saja yang perlu dipastikan oleh sekolah pada tahap pra-pembelajaran? Peserta didik dalam kondisi sehat. Peserta didik memakai masker 3 lapis. Peserta didik melakukan cuci tangan dengan langkah yang benar. Guru melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Peserta didik selalu menjaga jarak minimal 1,5 meter. Dan masuk ke dalam kelas dengan berbaris dan tidak bersentuhan. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh sekolah pada tahap pembelajaran? Meja dan kursi ditata dengan jarak 1,5 meter. Siapkan perlengkapan penunjang kesehatan. Peserta didik menggunakan perlengkapan belajar masing-masing. Awasi dan dampingi aktivitas peserta didik untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Apa saja yang perlu disiapkan sekolah pada pasca pembelajaran? Atur jadwal pulang peserta didik dengan jeda 10 menit antar kelas. Arahkan peserta didik untuk mencuci tangan sebelum pulang. Arahkan peserta didik untuk berbaris menuju gerbang sekolah. Dan hubungi orang tua yang belum menjemput peserta didik. Bersama kita jaga seluruh warga sekolah selalu sehat dan selamat. Pesan ini dipersembahkan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.